Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, puji Tuhan. Saudara, senang sekali ya kita boleh bertemu dan berkumpul dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ini semua hanya karena kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, biarlah kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita, yang telah menolong dan menuntun hidup kita. Mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit diri, kita naikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari saudara, dengan mulut kita memuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sama-sama, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Ya Tuhan, kami memuji, membesarkan nama-Mu, menghormati Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Curahkan berkat sorgawi kepada setiap pribadi yang sudah hadir dan yang beribadah bersama-sama, juga melalui online bersama-sama dengan kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan duduk saudaraku. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kalau bukan anugerah-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, kami tidak mungkin ada di sini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami menaikkan puji, hormat, syukur, sembah, sujud kami kepadamu. Kau beri kami kesehatan, Kau beri kami kesempatan, Kau beri kami iman, cinta kasih, untuk beribadah kepadamu dalam roh dan kebenaran. Tolonglah setiap pribadi kami Tuhan, murnikan dan sucikan motivasi kami. Layakkan kami ya Tuhan Yesus, segala pelanggaran dan dosa kami akui di hadapan-Mu. Curahkan damai sejahtera-Mu, ketenangan hati, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun hidup kami, dari hari ke hari kami menjalaninya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang bergumul soal pekerjaan, soal status, soal ekonomi, soal keluarga, soal berbagai macam hal yang hamba-Mu tidak tahu, masing-masing teman tidak tahu, tapi Tuhan Kau maha tahu, dan Tuhan Yesus Engkau Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami minta jamahlah anak-anak-Mu, berkatilah anak-anak-Mu, bukalah jalan yang baru ya Tuhan. Yesus, iya Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu, berilah berkat-Mu ya Tuhan, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Iya Tuhan, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Amin. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti mengalami dan merasakan masa-masa sulit. Misalnya masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, maupun berbagai pergumulan-pergumulan berat lainnya. Namun satu hal yang harus kita percaya sebagai orang-orang percaya, kita jangan takut dan khawatir. Sebab Tuhan adalah gembala kita. Sebagai gembala yang baik, Dia akan selalu menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, dan memberkati kita. Yesus adalah gembala yang baik, yang selalu peduli terhadap pergumulan domba-domba. Mari kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Wanita, naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Pria, menaikkan pujian ini. Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin saudara. Saudara percaya Tuhan pasti memelihara dan mengenyangkan kita. Amin. Saat ini kita akan membaca secara bertanggapan yang terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya pada ayat yang ganjil dan saudara pada ayat yang genap. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari saudara, saat ini saya mengajak kita untuk bersuka cita sebab Tuhan baik. Dia baik karena Dia telah menolong kita. Dia baik karena Dia telah menuntun kita, membimbing kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, kita masuk ke gerbangnya dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Katakan sebab Tuhan baik. Saya undang setiap kita untuk bangkit diri. Katakan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat suaramu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah gunung batu kita, dialah kekuatan kita. Dia Yesus, kekuatan dan kota perlindungan kita. Katakan, hatiku percaya. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmur bagi dalam hidup kami. Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. dan kota perlindungan. Katakan, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan
keselamatanku. Hati kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah padamu kekuatan kami. hatiku Engkaulah kota perlindungan dan percaya. kota menara dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami memuji dan membesarkan Engkau. Mari saudara katakan bersama-sama, hati kami percaya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin saudara. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu dan keselamatan. Dan gunung batu dan keselamatanku. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan kami. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Mari saudara kita bersyukur padanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, dengan tetap berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk. Saat ini kita akan menyaksikan duet suami istri yang tidak asing lagi, Foni dan Bambang. Selamat siang saudara, selamat pagi ya, masih pagi. Saudara, kita semua telah merasakan kasih setia Tuhan ya di dalam hidup kita yang tidak pernah henti-hentinya. Dan kita boleh selalu bersyukur untuk kasih setia Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang baik dan dialah gembala kita yang baik. Kita akan naikkan pujian, Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dia membimbing aku di padangnya yang hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar.
sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Ia memberikan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Syukur kepada Tuhan bahwa 4 hari lagi kita akan menyambut Thanksgiving dan Tuhan berikan kita kesempatan boleh beribadah bersama-sama. Ini adalah anugerah Tuhan, baik saudara yang beribadah di sini maupun yang beribadah di rumah secara online. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setiamu dan pemeliharaanmu kami ada sampai hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami urapi dengan kuasa Roh-Mu supaya kami mengerti firman-Mu dan diberi kekuatan bisa melakukannya. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berkati kami memasuki minggu Thanksgiving, kami beribadah dengan hati yang bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berdoa bersyukur memohon berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah judul khotbah yaitu makna baru Thanksgiving. Makna baru dalam mengucap syukur. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Kalau saudara punya Alkitab silakan membuka Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.
Saudara, suatu kali ada seorang anak muda mendatangi pastornya dan dia berkata, "Pastor, saya ingin mengaku dosa." Lalu pastornya mengajak dia di ruang pengakuan dan pastor berkata, "Apa yang sudah kau lakukan?" Anak muda itu bilang, "Pastor, saya telah mencuri seekor turkey," yaitu ayam kalkun. Biasanya menjelang Thanksgiving orang-orang makan ayam kalkun atau turkey. "Pastor, saya mencuri seekor turkey. Saya ingin membayar hutang dosa saya. Saya ingin berikan turkey ini kepada pastor untuk membayar semua dosa saya." Pastornya mengatakan, "Jangan, saya tidak akan menerima turkeymu. Kamu harus kembalikan kepada pemiliknya." Lalu anak muda itu mengatakan, "Saya sudah mencoba kembalikan kepada pemiliknya, tapi pemiliknya menolaknya." Lalu pastornya berkata, "Kalau demikian, engkau boleh membawa turkey itu pulang dan makan dengan keluargamu. Itu menjadi milikmu." "Oh, terima kasih pastor." Pastor bilang, "Dosamu sudah diampuni." Sesudah itu anak muda itu pergi dan sore harinya pastornya pulang ke rumahnya. Dia melihat di ruang makannya turkey makanan malamnya sudah hilang. Lalu pastornya kaget, "Hah? Turkey saya dicuri. Ini pasti anak muda itu yang mengambilnya." Saudara, ini hanya cerita humor saja. Tapi pertanyaan saya, apakah ini yang disebut dengan makna baru Thanksgiving? Makna baru dalam bersyukur dan memberi. Seolah-olah si anak muda memberikan turkey kepada keluarganya untuk dimakan. Sebagai ucapan syukurnya, tapi itu adalah hasil curian. Saudara, ini bukan makna baru Thanksgiving atau pengucapan syukur. Ini mirip cerita Robin Hood atau cerita Zorro yang memberi dari hasil mencuri milik orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Bukan itu arti makna baru pengucapan syukur. Saudaraku, memang di atas permukaan nampaknya memberi itu hal yang mudah, bukan? Kalau kita punya, kita bisa memberi. Kalau kita ada, kita bisa memberi. Memberi makanan, memberi minuman, memberi pakaian, memberi mainan, memberi uang, memberi lain-lain. Seolah-olah mudah dalam memberi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat sampai lebih dalam, bukanlah hal yang mudah, bukan? Sebab memberi yang sesungguhnya itu tergantung sekali dengan motivasi dan tujuan seseorang. Tergantung sesuatu yang mendorong di dalam hati. Apa yang mendorong? Itulah motivasi. Oh, tentu kita tidak bisa melihat isi hati seseorang, bukan? Hanya Tuhan yang melihat isi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Permisi tanya. Selama ini ketika saudara mengucap syukur dan memberi sesuatu. Apa motivasi saudara dalam memberi? Banyak motivasi yang tidak benar, bukan? Banyak motivasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, bukan? Contohnya. Ada orang yang memberi karena kelebihannya. Dia sudah punya banyak, di rumah makanannya gak habis, ya, mainannya gak habis, turkey yang dimakan gak habis, lalu dibagi-bagi kepada orang lain. Memberi dari kelebihan. Tadi firman Tuhan mengatakan di ayat 44, orang-orang kaya itu memberi dari kelebihan mereka. Jadi karena lebih, sayang kalau dibuang, ya mending kasih orang. Ada juga orang lain yang memberi karena sudah tidak perlu lagi. Ya, tidak perlu lagi barang-barang bekas dikasih ke Salvation Army. Barang-barang yang sudah gak perlu di rumah dibawa ke gereja dan seringkali bisa jadi sampah. Mungkin juga anjingnya atau kucingnya melahirkan anak terlalu banyak. 10 ekor misalnya, 15 ekor. Ketimbang mengganggu di rumah, bagi-bagikan kepada orang lain. Kasih gratis. Ada juga orang yang memberi karena motivasi ingin mengikat. Misalnya ada mertua yang membelikan lukisan yang mahal untuk menantunya. Lalu dia yang memberi order, perintah kepada menantunya. Oh, harus dipajang di ruang tamu ya, harus taruh di kamar ya. Atau ada orang yang memberi harta kekayaan untuk
calon mertuanya, memberikan uang, memberikan bantuan untuk calon mertua dengan harapan calon mertuanya mengizinkan anaknya menikah dengan dia. Ada juga orang lain yang memberi dengan motif menyuap. Ya, misalnya polisi menangkap ketika dia speeding atau ngebut, lalu menyuap polisi supaya dibebaskan, tidak diberikan tiket, atau menyuap hakim atau jaksa supaya dibebaskan dari segala kesalahan. Termasuk ada orang Kristen yang memberi persembahan kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan membalasnya berlipat-lipat ganda. Oh, kalau kamu kasih 10%, Tuhan balas 90%. Seolah-olah menyuap Tuhan, menyogok Tuhan dengan harapan nanti Tuhan memberikan lebih banyak. Ada juga orang lain yang punya motif memberi itu adalah untuk pamer atau gengsi. Oh ya, supaya dilihat orang lain. Supaya dimasukkan di televisi, supaya dimasukkan di medsos misalnya. Supaya orang-orang tahu dia memberi lebih banyak dan cari hormat, cari nama. Bandingkan tadi ayat 41, ketika orang-orang kaya itu mempersembahkan uangnya yang banyak supaya dilihat orang. Ada juga orang lain yang memberi dengan motif paksaan atau terpaksa. Misalnya, harus membayar iuran di dalam klubnya, membayar iuran anggota gereja, atau misalnya memberi karena peraturan manusia, bayar pajak terpaksa. Kita kasih kepada pemerintah tapi dengan rasa dipaksa dan terpaksa. Alkitab mengatakan kepada kita, ketika engkau memberi, hendaklah engkau memberi dengan sukacita. Memberi bukan karena terpaksa, tapi dengan sukarela, dengan hati yang bersukacita, bukan bersedih. Nah, saudaraku, dari bacaan Alkitab kita di atas tadi, hari ini kita akan belajar dari si janda miskin. Bagaimana motivasinya dalam memberi. Tuhan Yesus saat itu ada di dalam bait Allah, di antara ruang kafir dan ruang wanita. Di situ ada sebuah pintu gerbang yang disebut dengan gerbang indah. Di tempat itulah kemudian Tuhan ada di situ dan melihat orang-orang mempersembahkan uangnya. Tempat persembahan orang-orang Yahudi itu mirip dengan trompet. Ya, ada 13 kantong persembahan atau kotak persembahan yang runcing mirip trompet. Ada jenis-jenis persembahan untuk dipersembahkan di bait Allah. Misalnya persembahan untuk minyak, untuk anggur, untuk jagung, untuk korban persembahan, untuk persembahan harian, untuk biaya bait Allah, dan lain-lain, dan lain-lain. Orang-orang kaya menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kesempatannya untuk memberi dari kelebihan mereka. Lalu muncul seorang janda miskin dan dia memberikan 2 peser. Koin yang paling kecil. Koin yang paling tipis dalam uang logam orang Israel saat itu. Disebut dengan lepton atau sitipis. Memberikan 2 koin yang paling kecil. Kalau hari ini di Amerika memberikan 2 penny. Yang paling kecil. Tapi Tuhan Yesus memuji persembahan janda itu. Saudaraku, sepanjang hidup Tuhan Yesus di dunia ini dia tidak banyak memuji orang. Tapi salah satu orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah janda miskin ini. Ketika dia mempersembahkan 2 logam yang paling kecil. Sebab apa? Sebab dia memiliki motivasi yang benar. Ayat 43. Firman Tuhan berkata, dia memberi lebih banyak dari semua orang. Oh iya, secara prosentase, janda itu memberikan lebih banyak dari orang lain. Sebab dia memberi dari seluruh nafkahnya. 100% dia berikan kepada Tuhan. Setulus hati, sepenuh hati. Jadi motifnya adalah mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Motivasinya adalah sukacita. Dia gak sedih memberikan seluruh nafkahnya. Dia tidak susah, dia tidak terpaksa. Tapi dia memberi dengan rasa cinta kasih. Saudaraku, inilah yang saya sebut dengan makna baru dalam Thanksgiving. Makna baru dalam pengucapan syukur. Makna baru di dalam memberikan persembahan. Makna baru di dalam memberi. Sebab kita memberi dengan cinta.
Kita memberi dengan sukacita. Itu yang harus kita pelajari dari si janda miskin. Dengan hati yang tulus, dengan sepenuh hati, dan dengan sukacita, sukarela. Saudara-saudaraku, permisi tanya. Berapa banyak berkat Tuhan yang sudah dititipkan kepada saudara? Berapa banyak yang sudah saudara persembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan bagaimana motivasi saudara selama ini? Apa yang mendorong saudara di dalam memberi khususnya untuk pekerjaan Tuhan, meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini? Saya membaca sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang suatu kali pergi ke restoran, dia ingin membeli es krim. Nah, pada zaman itu ya, es krim yang terkenal itu adalah yang disebut dengan sundae, ya, es krim sundae. Lalu dia masuk ke sana pada zaman dulu itu uang masih murah. Dia bertanya kepada waiter, dia katakan berapa harga satu es krim sundae? Lalu waiternya bilang 50 sen. Pelayan itu kemudian melihat anak itu menghitung uangnya, menghitung koinnya. Dia tidak sabar mau pergi. Lalu anak itu tanya lagi, berapa harga satu es krim yang polos? Kalau yang sundae pakai coklat, kalau yang polos itu gak pakai coklat. Ya, lalu waiternya bilang 35 sen. Jadi beda 15 sen. Anak itu hitung lagi. Lalu waiter itu pergi, tidak mengubris dia. Sebab ini mungkin adalah pelanggan yang duitnya pas-pasan atau gak punya duit. Ya, dia cembetut lalu pergi. Dan anak itu kemudian pesan lagi ketika waiter itu datang. Dia katakan, baik kalau gitu saya pesan satu es krim polos saja. Yang 35 sen. Ya, lalu waiter itu segera buru-buru pergi mengambil sebuah es krim yang polos dan menaruh di meja dia dan tidak melihat dia dan meninggalkan dia. Anak itu makan es krim itu dan kemudian dia selesai makan, dia menghitung duitnya, dia taruh tipsnya di atas meja untuk si waiter itu. Setelah anak itu pergi, waiternya datang membereskan mejanya, dia lihat tipsnya. Ternyata tipsnya itu adalah 15 sen sisa kembalian uang plus dengan 2 nikel 10 sen tambahan yang mengkilap. Waiternya terharu, wow, anak ini memberikan tip yang begitu banyak. Sebenarnya dia bisa beli es krim sundae 50 sen dan memberikan tipnya 10 sen. Itu sudah 20% tipsnya. Tapi kenapa anak itu rela makan es krim yang polos 35 sen dan memberikan tipsnya untuk pelayan sisanya 15 sen plus 10 sen, 25 sen. Luar biasa. Waiter itu bingung, terharu. Sebab tipsnya sudah lebih 50%. Dia buru-buru ingin mencari anak itu. Untuk mengucapkan terima kasih. Sebab dia sudah curiga, dia sudah kesal, dia sudah tidak menggubris anak itu, dia tidak melayani dengan baik gara-gara dianggap miskin. Tapi justru orang yang dianggap miskin bisa memberikan jauh lebih banyak dari orang-orang yang kaya, yang mungkin tipsnya hanya 10% atau 15%. Tapi anak itu memberikan lebih 50% untuk si waiter yang income-nya mungkin pas-pasan. Tapi anak itu menghilang dan tidak bisa ditemukan lagi. Saudaraku, ini hanya sebuah cerita ilustrasi yang mengajar kita untuk belajar menghargai orang lain dan untuk belajar memberi dengan hati yang mengasihi walaupun waiter itu sebenarnya tidak pantas untuk dikasihi.
Permisi tanya, bagaimana saudara memberi selama ini? Apa motivasi saudara? Apakah saudara rindu memiliki kepribadian yang mulia, kepribadian yang indah, kepribadian yang penuh kasih? Seperti anak kecil itu, dia memberi dengan tulus dan sukacita. Walaupun saudara, dia diperlakukan dengan tidak baik. Inilah makna baru dalam mengucap syukur. Inilah makna baru di dalam memberi. Bagaimana pemberian saudara selama ini? Oh, kalau Tuhan gak memberkati saya, gaji saya tidak naik, maka saya tidak mempersembahkan. Oh, kalau orang lain tidak baik pada saya, maka saya tidak membantu dia. Oh, kalau dia menyakiti saya, maka saya tidak akan berbuat baik kepada dia. Mari saudara, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak memberi karena ada alasan-alasan untuk menguntungkan diri. Kita memberi dengan motivasi yang mengasihi, dengan tulus dan penuh cinta kasih. Amin. Selanjutnya dalam ayat 44, Yesus berkata, orang lain memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Jadi motifnya tanpa syarat. Ya, walaupun kekurangan, walaupun tidak cukup, walaupun miskin, walaupun susah. Oh, ini motif yang disebut tanpa syarat. Karena walaupun titik-titik. Ini juga yang saya sebut dengan makna baru dalam Thanksgiving. Makna baru dalam memberi. Jadi bukan karena kelebihan, bukan karena masih sisa banyak, bukan karena jikalau ada keuntungan, jikalau ini, jikalau itu. Kadang-kadang kita bisa negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, jikalau gajiku naik, jikalau aku dapat lebih banyak berkat, jikalau A, jikalau B, jikalau C, maka aku baru memberi, maka aku baru mengucap syukur. Oh, jangan seperti itu. Si janda memberi tanpa syarat, yang walaupun pemberian yang tanpa hitung-hitungan, pemberian yang dengan iman. Dia yakin bahwa dia memberi seluruh nafkahnya pun Tuhan akan pelihara dia. Lebih dari burung di udara, lebih dari bunga bakung, lebih dari semua ciptaan lainnya. Sebab Bapa di sorga tidak pernah mengabaikan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan anak-anaknya menjadi pengemis, tapi akan diberkati, akan dipelihara. Si janda memiliki iman seperti ini. Jadi motifnya adalah iman. Motifnya adalah tanpa syarat mengasihi Tuhan. Saya pernah membaca cerita tentang 3 orang prajurit yang baru selesai perang. Dan mereka begitu lelah, lapar dan ingin pulang ke desanya. Lalu mereka melewati sebuah desa dan mereka istirahat di situ. Dan rindu kalau penduduk di situ bisa memberi mereka sedikit makanan dan minuman. Tapi penduduk di desa itu ternyata penduduk yang pelit. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Melihat ketiga prajurit datang, mereka lari menyembunyikan diri. Dan menyembunyikan makanan mereka. Lalu salah satu pintu diketuk dan mereka meminta makanan. Tapi penghuninya mengatakan, kita miskin lagi paceklik. Tidak ada hasil, tidak ada makanan untuk saudara. Oh, ketiga prajurit itu kemudian berbisik dan mereka mendapat ide. Kemudian menawarkan, kalau begitu kami akan membantu saudara. Besok kumpulkan penduduk desa ini. Kami akan mengajarkan saudara memasak sup dari batu. Sup dari batu? Ini belum pernah kami dengar. Pastilah ini sesuatu ide yang baik. Singkat cerita, besoknya penduduk dikumpulkan dan api dinyalakan, dapur umum dinyalakan. Dan sebuah kuali yang cukup besar ditaruh di situ. Dan prajuritnya mengatakan, sekarang masukkan batu-batu. Ya, 5 atau 7 batu kerikil yang cukup besar masukkan di sana. Lalu masukkan air itu dan kita akan masak bersama-sama. Lalu mereka membantu masukkan 7 buah batu kerikil. Dan air dimasukkan dan dimulai dimasak. Salah satu prajurit berkata, alangkah indahnya dan enaknya kalau sup batu ini
bisa ditambah sedikit garam. Apakah saudara ada yang punya sedikit garam di rumah? Maka salah satu penduduk mengatakan, ya saya masih ada sisa garam. Lalu dia pulang cepat-cepat mengeluarkan garamnya dan taruh di sana. Kemudian salah satu prajurit berkata, apakah di rumahnya ada yang sisa seledri? Kalau ditambah sedikit seledri akan lebih wangi lagi sup batu ini. Salah satu penduduk berkata, ya saya ada seledri di rumah. Lalu pulang dan mengambil dan memasukkan lagi ke dalam kuali itu. Melihat itu ada beberapa orang lain yang belum mengeluarkan sesuatu, mereka mulai tergerak. Dan berkata, ya di rumah saya masih ada sedikit daging. Ya di rumah saya masih ada sedikit wortel. Dan mereka masing-masing pulang dan mengeluarkan sisa makanan di rumah mereka. Ada wortel, ada kentang, ada daging. Dan mulai dimasukkan semua ke dalam kuali bersama itu. Dan singkat cerita, sup itu menjadi sup yang lengkap dengan isi yang bisa dimakan. Yang wangi, yang membangkitkan selera, dan rakyat mulai bersukacita ketika sup itu selesai dan mereka menikmati bersama-sama. Bahkan ada sebagian yang pulang ke rumah mengeluarkan minuman kesayangannya. Dan mereka mulai berjoget, berdansa, bernyanyi, main musik. Dan seluruh rakyat di desa itu melupakan kesengsaraan mereka, melupakan kemiskinan mereka, melupakan paceklik, dan mereka melupakan egoisme mereka dan mulai saling memperhatikan. Singkat cerita, rakyat di desa itu sungguh-sungguh diberkati karena 3 prajurit mengajarkan mereka belajar memberi, maka akan menikmati kebahagiaan bersama. Kemudian kepala desa itu berkata kepada 3 prajurit itu, dia bilang, saudara-saudara, kalian bertiga telah mengajarkan kami sebuah pelajaran yang sangat penting. Yaitu rahasia bagaimana membuat sup batu yang mengenyangkan seluruh desa. Dan bisa dinikmati bersama dengan kompak, dengan sehati, dengan rukun. Kami lupa bahwa pelajaran dan hadiah yang terpenting adalah belajar memperhatikan orang lain. Belajar memberi dari apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada kami. Saudara, ini adalah ilustrasi tentang persembahan yang walaupun titik-titik, walaupun dalam kekurangan, walaupun hanya punya sisa-sisa garam, gula, makanan, roti, wortel dan lain-lain dalam kekurangan. Tapi tetap diberikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang Tuhan Yesus katakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Yesus berkata, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Kenapa? Karena waktu kita memberi itu, orang lain yang menerima berkat itu mendapatkan sukacita dan bahagia. Dan ketika kita melihat orang lain sukacita dan bahagia, maka kebahagiaan kita bertambah. Jadi double bahagia, double happiness. Kita memiliki bahagia, kita lihat orang lain bahagia, dan kita pun diberkati dengan kebahagiaan baru dan berkat baru. Puji Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan kita teladan. Dia rela memberikan nyawanya. Walaupun dia tidak harus lakukan itu. Dia adil, dia harusnya menghukum kita yang berdosa. Tapi dia rela turun ke dunia. Itu sebuah pengorbanan ketika dia inkarnasi. Dia rela ada di muka bumi ini. Dia rela naik ke atas kayu salib. Membayar hutang dosa kita dengan nyawanya. Sebab itu dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tetapi melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang lain. Kenapa dia lakukan itu? Kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Kita tidak mengerti cinta kasih-Nya. Cinta kasih yang melampaui pikiran kita. Melampaui perasaan kita. Melampaui pengalaman kita. Cinta kasih yang walaupun, yang tanpa syarat. Oh, kalau Tuhan mau mengajukan syarat, tidak ada seorang manusia pun yang layak dan pantas diselamatkan. Dia mengasihi semua kita
tanpa syarat. Mengasihi saudara tanpa syarat. Maukah saudara belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih, belajar melayani Tuhan pun dengan tanpa syarat? Ini makna baru dalam Thanksgiving. Ini makna baru dalam pengucapan syukur. Permisi tanya, bagaimana sikap dan motif saudara selama ini dalam mengucap syukur dan memberi? Yang benar ialah dengan cinta kasih, dengan pengorbanan, dengan motivasi, mengasihi tanpa syarat. Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi saudara tanpa syarat. Mari kita belajar. Bukan saja mengerti makna baru pengucapan syukur, makna baru Thanksgiving, tapi kita mempraktekkan pengucapan syukur dalam Thanksgiving ini dengan memberi berdasarkan cinta kasih yang tanpa syarat. Sebab kasih yang sejati pasti memberi. Walaupun memberi itu belum tentu cinta kasih. Orang yang memberi belum tentu cinta, tapi orang yang sungguh-sungguh cinta, dia pasti rela memberi. Memberi dengan tulus, memberi dengan hati yang bersuka cita, memberi dengan tanpa syarat. Dan ingat saudara, mengasihi dan memberi pun adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi saudara. Untuk bisa berbagian di dalam pekerjaan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi berkat untuk orang lain dan memuliakan Bapa di sorga. Itulah hidup yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk berbuah kekal yang bisa saudara bawa sampai ke sorga yang indah, mulia dan kekal selama-lamanya. Siapkah saudara dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain? Siapkah saudara mengerti dan melakukan makna baru Thanksgiving? Khususnya di tahun ini. Memasuki Thanksgiving dengan pengucapan syukur yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan dan semua berkat dan anugerah yang sudah dititipkan Tuhan bagi saudara. Siapkah saudara? Kiranya Tuhan menolong saudara bukan saja mendengar firman Tuhan tapi melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau izinkan kami memasuki Thanksgiving di minggu ini. Biarlah Tuhan kami belajar firman-Mu, belajar dari si janda miskin, memberi dengan motivasi yang benar, motivasi mengasihi tanpa syarat, motivasi yang sungguh-sungguh rindu menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan perbaharui kami satu demi satu. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati, di pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Happy Thanksgiving saudara. Mari kita menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, dengan tetap berdiri kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan menaikkan pujian, Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast borne us thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast borne us thine we are. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tangan, Tuhan memberkati saudara.